kepada yang terhormat Ibu Hirziah dan Ibu Erika sebagai guru biologi dan guru penguji ujian praktik biologi SMA 62 Jakarta. Nama saya Hana Alia Hairunisa dengan nomor ujian 05027 016 dari kelas 12 IPA 1, dan saya hari ini akan melakukan ujian praktik biologi yaitu B03, yaitu percobaan isolasi DNA. Sebelum melakukan isolasi DNA, kita perlu tahu apa itu DNA. DNA merupakan salah satu rantai polinukleotida yang ada di dalam tubuh makhluk hidup dan mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, di dalam DNA juga terkandung informasi genetik. Nah, DNA juga berfungsi saat melakukan perkawinan, yaitu membawa sifat genetik dari induk ke anaknya. DNA pada makhluk hidup ada di makhluk prokariotik dan eukariotik, tetapi DNA yang lebih kompleks ada di eukariotik. Eukariotik adalah makhluk yang sudah mempunyai membran selaput inti. DNA terkandung yang paling besar di eukariotik ada di nukleus, yaitu sekitar 90%. Selebihnya itu ada di organel di sitoplasma, seperti contohnya mitokondria dan kloroplas. DNA tepat berada di dalam inti sel. Jika kita mau mendapatkan DNA atau melakukan isolasi DNA, kita itu perlu membuka sel ini, tapi tanpa merusak keutuhan dari DNA itu tersendiri. Nah, apa sih isolasi DNA itu? Isolasi DNA adalah proses untuk memisahkan molekul DNA dari protein, membran, dan molekul sel lainnya untuk mendapatkan DNA itu sendiri. Nah, dalam isolasi DNA terdapat 3 tahap. Yang pertama ada lisis. Lisis adalah proses menghancurkan atau memecah dinding dan membran sel. Yang kedua ada sentrifugasi. Sentrifugasi adalah memisahkan hasil lisisan agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan bisa kita pakai untuk tahap selanjutnya. Yang ketiga ada ekstraksi. Ekstraksi adalah memisahkan DNA dari protein, lipid, dan materi sel lainnya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan isolasi DNA untuk mendapatkan DNA dari buah pepaya. Kira-kira seperti apa ya DNA dari buah pepaya itu? Jadi, ini alat dan bahannya. Yang pertama ada alkohol 70% yang sudah didinginkan di dalam kulkas. Lalu ada air. Ada pepaya, wadah, dan parutan. Ada sabun atau deterjen. Ada wadah dan sendok plastik. Lalu ada garam. Ada saringan. Dan juga tisu. Nah, yang pertama kita akan menghaluskan buah pepayanya. Di sini saya memakai parutan. Jika teman-teman tidak mempunyai parutan di rumah, teman-teman bisa memakai plastik lalu menghancurkannya secara manual. Ini adalah hasil dari buah pepaya yang sudah dihaluskan. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat larutan deterjen dan garam. Yang pertama ini masukkan 2 sendok makan garam. Lalu selanjutnya kita masukkan deterjen, dan ini 2 sendok makan juga. Nah, selanjutnya kita masukkan air. Ini saya masukkan sekitar 100 ml. Selanjutnya kita aduk hingga merata. Nah, selanjutnya masukkan larutan deterjen dan garam ke pepaya yang tadi sudah kita haluskan. Lalu aduk hingga merata. Nah, proses ini dinamakan lisis. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam tahap sentrifugasi, yaitu sekarang kita saring campuran pepaya dan larutan deterjen dan garam.
Nah, ini dia kita sudah mendapatkan filtrat dari penyaringan pertama. Nah, selanjutnya ini kita akan saring untuk kedua kalinya. Ini kita menggunakan tisu sebagai alasnya. Lalu ini kita saring untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari penyaringan yang kedua dan ini jauh lebih jernih dari hasil penyaringan pertama atau filtrat yang pertama. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ekstraksi. Nah, tahap ini kita akan mencampurkan alkohol dengan filtrat yang sudah kita hasilkan. Nah, ini dia DNA dari pepaya. Bisa kita lihat, ini ada seperti serabut-serabut putih. Nih, saya coba angkat. Nah, ini adalah DNA dari pepayanya. Nah, kita telah menemukan DNA dari pepaya. Itu artinya percobaan isolasi DNA kita itu berhasil. Nah, seperti yang sudah saya bahas di awal, isolasi DNA terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada lisis, lalu sentrifugasi, dan juga ekstraksi. Nah, lisis itu kan proses untuk menghancurkan atau merusak dinding sel. Nah, tadi di percobaan kita, pepaya yang sudah dihaluskan itu kan kita campurkan dengan larutan deterjen dan garam. Nah, deterjen dan garam ini ternyata memiliki fungsi, yaitu deterjen untuk mendegradasi membran sel dan protein. Nah, sedangkan garam untuk menjaga stabilitas DNA agar tetap stabil, tidak rusak, dan tetap utuh. Nah, yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi itu kan untuk memisahkan hasil lisisan. Seperti yang tadi kita coba, yaitu kita menyaring hasil lisisan menggunakan saringan. Lisisan tersebut kita saring menggunakan saringan, lalu hasil dari penyaringan tersebut, dari penyaringan pertama ini, kita mendapat filtrat. Setelah itu filtrat disaring lagi menggunakan saringan, tetapi kita alasi memakai tisu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, setelah mendapatkan hasil dari penyaringan kedua, lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ekstraksi. Di tahap ini kita akan mencampurkan dengan alkohol. Nah, dari percobaan kita setelah kita campurkan dengan alkohol, kita bisa melihat bahwa ada serabut-serabut putih yang ada di atasnya itu. Nah, itu merupakan DNA dari pepaya. Berarti percobaan kita hari ini berhasil karena kita telah mendapatkan DNA dari pepaya. Sekian percobaan isolasi DNA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.